Assalamualaikum, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di kuliah S2 ya. Pertama kali bertemu dengan saya di sini. Kita akan memulai dengan pengenalan software sederhana Zotero. Software ini sangat sepele tapi akan banyak Anda gunakan sebagai penunjang Zotero. Oke, pertama kali install Zotero. Download, sudah download. Ada dua sebetulnya di Zotero, itu ada dua yang harus Anda install, Zotero-nya sendiri dan yang satu lagi adalah plugin untuk browser Anda. Karena kalau diinstal di folder standarnya bawaannya, saya takut kalau ada apa-apa dengan komputer Anda tidak bisa membackup-nya karena mencarinya lama. Tapi kalau disimpan di data drive Anda, kalau ada apa-apa, Anda tahu bahwa itu termasuk data, sehingga Anda simpan gitu bisa. Ini adalah tampilan Zotero yang masih baru, belum ada isinya. Silahkan klik di Preference, kemudian di tab Advanced, menu Advanced, kemudian di tab Files and Folder. Biasanya ada di default, ya. Ini kalau Windows, kalau Mac saya lupa, tapi ada defaultnya dan ada custom. Pastikan Anda memilih ini di data drive Anda. Kebetulan ini saya pindah ke download karena untuk latihan, tapi Anda bisa memilih seperti ini. Kalau mau memilih, ini ya. Kemudian create folder, kemudian nanti Anda select folder. Semudah itu. Iya Pak, kalau yang di Mac gimana ya? Pojok kiri atas sebelahnya logo Apple. Oh iya, Nah, Zotero, terus preference. ada preferensi. Ya. Preference, terus Advance, ya. Terus customnya kamu pilih My Documents tadi. Terus di My Document kamu buat folder baru. Di blog saya itu ada Zotero mulai dari part 1 sampai 16 atau 17. Yang penting saat ini adalah part 1, 2, 3 saja. Saya urutkan berdasarkan kepentingan kita sebagai mahasiswa dan dosen juga, yang paling sering saya temui. Jadi kalau ada pertanyaan, ada permasalahan dan apa yang sering kita gunakan, itu saya urutkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang penting sekarang adalah 1, 2, 3. Yang kedua nanti tentang ini, tentang source of bibliography. Source of bibliography, bibliography itu ya file-file kita. Yang perlu diketahui, kalau Anda punya file yang kemudian disimpan ke dalam Zotero, itu artinya Anda sudah tidak perlu lagi menyimpan file tersebut di folder Anda, karena sudah otomatis tersimpan di database-nya Zotero. Misalnya begini, Anda melihat ini ada Zotero ya, saya akan memberi contoh. Oh ya, sebelum masuk ke sana, kalau Anda melihat ini Zotero, maka lebih baik kalau Anda mempunyai folder-folder di dalamnya agar lebih rapih. Contohnya seperti ini, Anda bisa punya banyak folder, banyak subfolder. Buatlah folder yang rapih setiap Anda melakukan tugas tertentu, sehingga Anda tahu bahwa ketika tugas ini saya menggunakan ini. Itu lebih mudah. Nah, source yang pertama yang paling sering saya temui adalah Anda sudah mempunyai PDF file di komputer Anda. Iya enggak? Kira-kira Anda punya PDF file enggak? Drag and drop saja. Ini saya drag and drop ke sini. Jangan lupa Anda masukkan ke folder ini ya. Jangan lupa. Drag and drop ke sini. Dilepas. Otomatis dia akan masuk. Dan jika Anda terkoneksi dengan internet,
otomatis dia akan mendownload bibliografi. Lihat, tadi saya mendownload ini kan filenya. Otomatis dia akan mendownload bibliografinya. Bibliografinya adalah ini. Terlihat ya, otomatis ada kan? Tadi hanya file PDF, saya download. Saya drag and drop. Kemudian langsung muncul ini. Ini sebetulnya karena terkoneksi di internet, dia otomatis mendownload yang namanya metadata. Nah, bagaimana ketika misalnya Anda menata file ini ketika tidak ada koneksi internet? Nggak apa-apa. Ketika tidak ada koneksi internet, misalnya ini saya keluarkan ya, misalnya ya. Tadi kan cuma seperti ini. Kalau Anda menatanya ketika tidak ada koneksi internet, maka Anda nanti setelah ada koneksi internet, Anda klik kanan, kemudian ada ini nih, retrieve metadata for PDF. Anda klik. Akan terlihat menu seperti ini, dia memproses, download, dan Anda mendapatkan bibliografinya. Mudah ya. Ini saya remove biar nggak membingungkan. Nah, kalau Anda punya banyak file seperti ini, apakah hanya satu-satu? Enggak, boleh langsung. Misalnya saya gini, langsung saya download, langsung saya drag and drop, banyak sekaligus bisa. Bahkan Anda drag and drop foldernya pun bisa. Tapi ingat, semakin banyak semakin lama ya prosesnya. Nah, ini lihat, ada proses langsung mendownload metadatanya. Otomatis Anda nanti akan komplit. File PDF yang sudah terdownload metadatanya dan menjadi bibliografi seperti ini, inilah file yang sudah siap untuk Anda sitasi. Nah, ini ada prosesnya ya. Semakin Anda memasukkannya banyak, maka semakin lama. Ini cara pertama. Cara kedua, kalau di sini malah yang pertama ya, adalah direct download dari situs jurnal. Anda bisa melihat bahwa ketika Anda masuk ke website jurnal, maka di sini lambang Zotero-nya berubah. Kalau tadinya lambangnya Z, kalau jadi artikel, maka tulisan gambarnya icon berubah menjadi seperti ini. Mari kita lihat. Sebelum Anda mengklik ini, Anda harus pastikan bahwa Anda sudah klik folder tempat Anda akan menyimpan artikelnya. Maka ketika sudah yakin tepat, Anda klik ini, maka akan muncul tanda ini. Lihat, kalau PDF-nya itu free dan bisa di-download atau punya license-nya, maka di sini otomatis akan terdownload. Jika PDF-nya tidak free atau kita tidak berlangganan, maka di sini akan ada garis centang, ada cross merah. Di sini filenya, bibliografinya sudah terdownload dan full text-nya ada di sini. Oke, saya ulangi. Mendownload direct dari jurnal, syaratnya adalah kalau open access atau gratis, maka dia otomatis bisa terdownload. Jika bukan open access, maka Anda hanya bisa mendownload full text-nya jika Anda punya lisensi terhadap jurnal tersebut. Misalnya Anda di dalam kampus, maka Anda langganan Elsevier kan? Kampus punya langganan Elsevier, Anda bisa mendownload dari Elsevier full text-nya. Otomatis.
Nah, ini tadi dari jurnal nih. Bagaimana dengan Wikipedia? Wah, kok Wikipedia ya? Wikipedia itu bisa buat citasi, buat referensi. Nggak bisa. Tetapi saya senang menggunakan Wikipedia itu untuk sekedar belajar item-itemnya saja. Namun, sumber aslinya kemudian akan saya cari di textbook atau di jurnal. Misalnya begini. Nah, ini. Coba perhatikan ikonnya di sini. Beda ya? Beda ikonnya. Jika ini saya klik, ini akan tersimpan di folder Zotero Anda. Lihat ini. Jadi sebetulnya apapun yang ada di web browser ini bisa Anda simpan ke dalam Zotero. Kemudian ketika menggunakan Zotero, Anda tidak perlu online. Contohnya begini, coba lihat ini ya. Saya klik. Tadi reliability ini sudah ada di dalam Zotero. Dan ketika saya klik, double klik, maka muncul ini. Coba perhatikan. Letaknya di mana? Di internet atau bukan? Kalau ini masih di internet ya. Kalau ini di data Anda. Artinya apa? Anda bisa membuka kapanpun tanpa Anda harus online. News ini juga kadang penting ketika misalnya di bidang social science, itu kadang kita menganalisa media juga. Kemudian manual input, add, misalnya book, judulnya dong. Kemudian isinya, author, misalnya seperti ini, berarti ini adalah buku yang kita masukkan manual. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, nanya Pak? Ya, boleh. Maaf Pak, ada nggak Pak file yang tidak ada metadatanya Pak? Jadi kalau kita input dia tuh nggak ada kayak citasinya Pak. Pertanyaan bagus. Oke. Adakah file yang tidak ada metadatanya? Ketika Anda drag and drop kan? Ya. Salah satunya adalah jika kita punya artikel kuno yang mereka scan PDF-nya berupa image. Itu tidak ada. Biasanya tidak bisa. Jurnal-jurnal lama misalnya. Itu tidak ada. Yang kedua, PDF file tersebut asalnya dari library atau jurnal yang tidak mengikuti standarnya penulisan jurnal internasional. Kalau terjadi seperti itu, maka ini tipsnya. Jika Anda tidak menemukan metadata dari file yang Anda simpan, ada dua cara. Satu, Anda tulis manual dengan mengklik ini tadi ya, create, kemudian PDF-nya Anda drag and drop saja ke situ. Paham nggak? Paham nggak? Begini contohnya. Misalnya saya contoh ya. Misalnya ini tidak ada metadatanya, maka Anda bisa create manual tadi seperti ini. Lah ini ada, tak hapus saja ya. Contohnya tidak ada, anggap tidak ada. Ini saya delete. Anda create manual, kemudian file tadi yang tidak ada metadatanya tinggal Anda drag and drop ke sini. Jadilah. Paham? Sederhana ya? Atau tips kedua adalah Anda masuk Google Scholar, ketikkan judulnya. Misalnya apa? Misalnya saya ngawur lagi. Ini saya random aja ya. Anggaplah ini ya. Misalnya ini adalah artikelnya, saya klik masuk, ada ini. Maka di sini
di Zotero, di sini kan tidak ada artikelnya, tidak ada PDF-nya. Ini tinggal di drag and drop saja ke sini. Selesai. Saya lebih cenderung jika Anda mencari bibliografinya dari internet, biar Anda tidak kecapean. Coba lihat, informasinya komplit kan ini. Lebih enak seperti ini daripada Anda memasukkan sendiri. Saya akan memperlihatkan ini. Slide ketiga saya adalah tentang mensitasi sumber Anda. Mudah sekali kok, tinggal insert citation. Dan yang penting adalah memilih citation style. Kalau dalam bahasa Indonesia, citation style itu diberi nama gaya selingkung. Anda nanti akan melihat bahwa yang biasa Anda lihat ya, ada citasi yang kalau dalam inline citation, jadi dalam kalimat, itu menggunakan author date, pengarang dan tanggal. Tapi ada pula yang menggunakan angka. Author date itu macamnya juga macam-macam. Angka pun itu juga macam-macam. Ada yang angka dikasih tanda kurung, ada angka yang dikasih kurung kotak. Ada angka yang di superscript, hurufnya kecil di atas. Ada angka huruf script, tanda kurung, ada yang tidak, ada yang tanda kotak kecil. Macam-macam stylenya. Nah, itu harus kita tentukan, tapi bisa ditentukan kemudian. Sekarang saya memberi contoh cara mensitasi ya. Sebelum sampai cara mensitasi, Anda harus memastikan bahwa plugin Zotero-nya sudah ada di dalam MS Word Anda. Dengan melihat ini, ada ribbon Zotero. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Jika kita ingin mensitasi, kurang besar ya, saya besarkan sedikit ya. Kelihatan? Jika kita ingin mensitasi, maka seperti ini. Klik add atau edit citation, add, maka akan muncul pertama kali. Jika dokumen tersebut belum pernah kita pakai, maka akan ditanyain gaya selingkungnya apa, citation style-nya apa. Pilih deh salah satu. Harvard ya. Saya klik OK. Akan muncul search bar seperti ini. Search bar apa ya? Untuk searching artikel. Saya random saja, semoga ada. Dia akan mencari. Nah, ini berarti ada. Saya klik salah satunya yang saya anggap akan saya citasi, yang akan saya citasi. Klik salah satu yang tepat, enter. Jika sudah seperti ini, maka enter lagi, akan terlihat citasinya otomatis ada di sini. Tandanya bedanya dengan teks apa? Jika ini adalah citasi, maka kalau saya klik bagian ini, akan ada warnanya abu-abu. Artinya ini adalah citasi aktif. Bagaimana jika kita ingin mensitasi lebih dari satu? Sama saja. Oh ya, kalau ini harus titiknya di belakang ya. Sama saja, kalau mensitasi lebih dari satu, langkahnya seperti tadi. Pilih teknologi. Saya random saja. Semoga muncul. Dia baru searching. Kenapa lama? Karena ada 9400. Saya klik lagi. Ini klik 2 kan? Bagaimana dengan 3? 3 tambah lagi saja, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, tambah mau berapa juga boleh. Nanti akan terlihat. Oke, sebelum sampai sana Anda melihat di sini ada dua bagian soalnya. Ini my library, di sini cited. Apa bedanya? Ini adalah artikel yang sudah Anda citasi di dokumen ini, dan di sini yang belum. Saya klik ini, maka
Jika saya enter, otomatis ada 3. Enak ya? Bagaimana dengan daftar pustaka? Oh ya gampang, daftar pustaka. Misalnya ini di halaman paling belakang, misalnya ini ada halaman paling bawah ya. Daftar pustakanya gimana? Apakah kita akan mengetik satu persatu? Tidak. Dari yang sudah kita citasi ini, kita tinggal klik Add or Edit Bibliography. Jika saya add, otomatis Anda akan melihat disinilah daftar pustakanya. Ini aktif dan ini berhubungan dengan apa yang ada di sini. Kemudian tadi citation style ya. Jika Anda ternyata bukan author date nih, kita rubah nggak apa-apa. Ini ada dokumen preference. Saya ganti menggunakan misalnya Vancouver. Vancouver itu angka. Jika saya klik seperti ini, saya edit, rubah, otomatis akan berubah menjadi angka. Dan di sini juga berubah dengan angka. Anda tidak perlu melakukan dengan manual. Enaknya apa? Karena seperti ini berarti citasi ini urutan adalah urutan mana yang disitasi duluan. Kalau yang author date tadi diurutkan berdasarkan alfabet.